Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Irwan dan Lancar. Pada video kali ini kita akan menyampaikan sedikit cerita tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam mencari ilmu. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah ini sangat jelas sekali diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Mungkin selama ini kita sering mendengar cerita ini dari para ustadz, dari para kiai, dari para mubalik. Mungkin kita beranggapan cerita ini hanya sekedar cerita atau informasi yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya cerita Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir itu jelas dalam Al-Quran, diterangkan satu persatu, mulai dari perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan kegiatan-kegiatan Nabi Musa dan Nabi Khidir diterangkan sangat jelas sekali dalam Al-Quran. Yang pertama dalam ayat 60, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Intinya mungkin Nabi Musa merasakan firasat ingin bertemu dengan Nabi Khidir, sampai bertemu dengan Nabi Khidir dengan cara berjalan entah sampai kapan. Dalam ayat 61, falamma balagha majma'a bainihima nasyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Jadi itu cerita Nabi Musa dalam perjalanan sampai ke berjumpa kedua laut. Dan diterangkan dalam ayat 62, falamma jaa waza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina haza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih ketika perjalanan kita ini. Jadi Nabi Musa berkomunikasi dengan pembantunya atau orang yang dibawa bersama dia dalam selama perjalanan untuk membuka makanan karena mereka merasa sudah letih dan lelah. Dalam ayat 63, qala ara'aita iz awaita ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia atau pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatkan kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nah, ini pembantunya menyampaikan suatu cerita tentang ikan ketika mereka berhenti di tepi batu tadi kepada Nabi Musa. Dalam ayat 64, qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Dan Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi maksudnya, kalau pembantu tadi menyampaikan cerita tadi, ternyata tempat itulah yang dicari oleh Nabi Musa. Nah, akhirnya Nabi Musa mengajak pembantunya kembali untuk berbalik, bertolak ke belakang, bertolak lagi ke tempat cerita tadi. Nah, dalam ayat 65, fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, kata Allah, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Di sini Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mungkin Nabi Musa sendiri pun tidak menyadari itu Nabi Khidir. Nah, tetapi Nabi Musa memang sudah ada pengetahuan tentang dia bertemu dengan seseorang, tapi mereka dia tidak tahu itu siapa. Yang pasti dia harus menuntut ilmu kepada orang tersebut. Dan
dan mereka bertemu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di ayat selanjutnya, di ayat 66, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, yaitu kepada Nabi Khidir yang dia berjumpa tadi, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, Nabi Musa meminta untuk ikut kepada Nabi Khidir untuk menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang sudah diberikan kepada Nabi Khidir untuk dijadikan petunjuk oleh Nabi Musa. Dalam ayat selanjutnya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dalam ayat 767 Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Itu kata-kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, sungguh engkau tidak akan sabar bersamaku. Nah, kemudian wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu yang sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi Nabi Khidir menegaskan kepada Nabi Musa, memperjelas kepada Nabi Musa, bagaimana engkau akan sabar kepada sesuatu yang belum engkau ada ilmunya. Dalam artian, sesuatu yang belum kita ketahui, sesuatu yang belum ada ilmunya, bagaimana kita mau bisa sabar di situ. Itu sebenarnya kajian buat Nabi Musa. Nah, dalam ayat 69, qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'silaka amra. Nabi Musa berkata, insyaallah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Di sini jelas ya, Nabi Musa sangat yakin sekali, sangat percaya diri sekali bahwasanya Nabi Musa akan sabar dan tidak akan menentang setiap apa-apa perbuatan atau perkataan yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir. Sangat jelas sekali, sangat yakin sekali, karena dia ingin saking pengen menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Dia berkata, jika engkau mengikuti maka jangan engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Nah, dari sini Nabi Khidir menyampaikan kepada Nabi Musa, jangan pernah sekali-kali bertanya atau protes atau menyanggah setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir selama dalam perjalanan, sampai Nabi Khidir sendiri yang menceritakan, menjelaskan kepada Nabi Musa. Inilah kesepakatan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir selama perjalanannya.